Ada satu cerita dinukil tentang Syekh bin Baz rahimahullah. Ini subhanallah memang orang-orang soleh itu kalau sudah meninggal, biasanya setelah meninggal baru Allah buka gitu loh amal-amalnya. Kalau bapak ibu ikhlas menjaga amal itu selama hidup, kita nggak riak, nggak pamer sama orang. Nanti kalau kita meninggal, Allah punya cara diceritakan oleh orang lalu menjadi pelajaran bagi orang lain supaya bertambah amal buat kita. Syekh bin Baz setelah beliau meninggal rahimahullah, mufti Saudi, walaupun dalam kondisi subhanallah mata beliau buta, tapi Allah berikan ilmu yang luas sampai menjadi muftinya Saudi dan menjadi ulama besar, rujukan gitu ya. Nah setelah beliau meninggal diganti oleh Syekh Utsaimin, juga sudah meninggal, ulama besar juga. Diceritakan oleh muridnya Syekh Utsaimin, dia bilang, waktu guru saya Syekh Utsaimin meninggal dunia, Allah pertemukan saya dalam mimpi. Lalu saya tanya, Syekh, bagaimana Allah balas Anda dengan ilmu yang luas? Buku-bukunya Syekh Utsaimin banyak sekali. Amal-amalnya sangat terkenal, dicontohi oleh banyak orang di Timur Tengah, di umat Islam umumnya orang tidak asing dengan Syekh Utsaimin. Maka beliau mengatakan, Alhamdulillah Allah terima amal-amal saya. Kata Syekh Utsaimin dalam mimpi itu ya, Allah terima amal-amal saya dan juga Allah maafkan dosa saya. Terus orang yang mimpi ini bertanya, bagaimana dengan Syekh bin Baz? Dalam mimpi tidak bisa diatur. Kata Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz sudah nggak bisa dibahas, jauh derajatnya di atas sana. Jadi cerita ini dinukil oleh para penuntut ilmu di sana gitu ya, di Saudi. Karena memang tidak dikayasa dan yang menyampaikan ini orang terpercaya. Salah satu murid unggulannya Syekh Utsaimin gitu. Karena memang kalau kita lihat murid-muridnya Syekh bin Baz itu menceritakan setelah beliau meninggal banyak sekali. Seperti beliau punya di rumahnya itu di bagian depan itu ada satu haus kayak ruangan terbuka. Itu setiap hari kalau tidak salah makan pagi, makan siang, makan malam atau makan siang sama makan malam saja. Itu selalu dibuka untuk ratusan orang gratis. Siapa saja boleh mampir ya, tukang sapu jalan ya, pokoknya mampir silakan makan gratis gitu kan. Dan setiap kali beliau dapat uang selalu pasti dibagi dulu, baru sisanya dipakai untuk kebutuhannya. Jarang orang lakukan. Nah kadang-kadang ada sunnah-sunnah yang kita anggap kecil, ternyata itu membawa derajat yang tinggi di surga. Ya. Kembali saya ingatkan masalah keimanan. Kalau dosa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat dosa, kita dikasih satu tiket VIP sama Allah masih bisa kita bersihkan, taubat gitu ya. Dengan kita taubat, oke dimaafin. Berarti kita buat dosa nih contoh, kita bukan gampang-gampangin ya, tapi kalau ada orang buat dosa 30 tahun misalnya, dia berdosa, tidak pakai hijab misalnya, atau melakukan berdosa, 30 tahun. Tahun pertama, hari pertama tahun 31 dia taubat nasuha, bisa bersih dosanya. Ya kan, bisa bersih. Oke, kita sudah selesai nih ya, sekarang kita bahas amal soleh. Kalau amal soleh gak bisa, sekali luput dari kita, misalnya pernah luput dari kita sholat tahajud satu malam saja. Sekarang kita dengar tentang keutamaan sholat malam, lalu kita termotivasi untuk mengerjakannya. Kita nggak bisa kembali ke waktu itu untuk sholat. Makanya kata sebagian salaf, hati-hati dalam masalah ibadah, karena ada ibadah yang Allah tidak terima kecuali di malam hari. Nggak bisa dikerjakan di waktu lain. Dan hati-hati dengan ibadah yang memang Allah cuma tentukan di pagi hari atau siang, tidak bisa dikerjakan di malam hari. Maka berikan semua haknya dan kejar itu. Jangan hanya selalu terbawa malas, nanti aja deh kan cuman sunnah. Ini sampai kapan? Sehingga nanti derajat kita di surga dengan orang yang mengerjakan sangat jauh. Nah itu sayang banget itu. Nah, ini harus dipahami dengan keimanan ya, sehingga kita pekah. Jadi jangan selalu menunda-nunda amal, nanti aja gampang dan seterusnya. Ini gak ada manfaatnya, gak ada buat kita. Sudah saatnya sekarang, setelah dengar ceramah seperti ini, kita berubah, buat program ke depan. Coba cek, Bapak Ibu cek dalam keseharian ibadah apa yang kita masih kendor. Oh baca Quran misalnya, oh zikir pagi petangnya misalnya, contoh. Atau dengerin ilmunya, atau bakti pada orang tuanya, atau sedekahnya. Apa yang kira-kira kurang, kita segera kemas tuh. Mulai hari ini saya perbaikin. Nah kita mulai maksimal sampai kita meninggal dunia. Ingat nasihat Hasan Basri yang berkata kepada seseorang, kalau kamu berbuat baik sekarang, setelah dengar nasihat, beliau nasihatin orang itu, kamu mulai bertaubat, kamu mulai amal soleh, maka Allah maafkan masa lalumu dan Allah catatkan pahala masa sekarangmu. Tapi kalau kau tetap dalam kelalaianmu sekarang, Allah hukum kau dengan yang lalu dan yang akan datang. Nah, orang harus sadar nih sebelum ajal datang. Karena kita tidak tahu mati kapan datang gitu ya. Maka harus peka dalam masalah seperti itu. Jadi jangan anggap remeh, sunnah-sunnah walaupun kita anggap kecil. Mulai kita kerjakan karena sifatnya nanti ditimbangan amal, akumulasi. Ya gitu. Baik selanjutnya hadits nomor 1207 dari awal belajar, tepatnya hadits nomor 4 di bab kita dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata,
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aktsartu alaikum fis siwak. Aku sering menganjurkan kalian untuk bersiwak. Ya. Bahasa aktsartu artinya aku sangat peduli. Aku sangat menekankan kalian agar selalu bersiwak. Sebenarnya Nabi ini hanya tidak mewajibkan. Ya, tetapi ada perintah untuk itu. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran satu saja. Bagaimana Nabi SAW peduli sekali agar umatnya mengamalkan semua perintah syariat walaupun yang dianggap hukumnya sunnah. Ya. Penekanan di sini aktsartu alaikum, aku sudah sangat sering menganjurkan ya fis siwak untuk bersiwak, maksudnya jangan tinggalin nih, jangan tinggalin. Selalu kerjakan. Ya, bahkan kita sudah tahu, pernah kami sampaikan yang terakhir Nabi SAW melakukan sunnah beliau pada saat sebelum ruhnya dicabut, alaihissalam itu adalah bersiwak. Kan sudah pernah kita jelaskan riwayat Bukhari di mana Nabi SAW berada di sandaran Aisyah sebelum meninggal dan masuk Abdurrahman. Abdurrahman ini radhiyallahu anhu adiknya Aisyah. Lagi bersiwak. Mata Nabi ke siwak itu. Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah apakah anda inginkan siwak itu? Nabi memberikan isyarat iya. Maka Aisyah pun mengambil dari Abdurrahman, dipotong bekas Abdurrahman, dibersihkan kembali, dicuci segala macam. Terus dicacakan lalu disiwakkan di mulut beliau. Nah setelah itu Nabi SAW meninggal. Ulama mengatakan pasti ada satu hikmah besar. Kenapa sampai sebelum wafat pun Nabi masih mencontohkan siwak. Gitu. Itu menandakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Baik, hadis selanjutnya nomor 5 di bab kita dan ini urutan 1208 dari awal belajar berbunyi dari Shuraih bin Hani rahimahullah, ini seorang tabi'in, beliau berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita qalat bis siwak. Kata Shuraih bin Hani rahimahullah bertanya kepada Aisyah, bila Nabi SAW masuk rumah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Kata Aisyah, bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung saya kita ambil pelajarannya. Yang pertama kedudukan Shuraih bin Hani rahimahullah, karena beliau menukil kepada kita tentang pertanyaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga sampailah kepada kita informasi ini bahwasanya Nabi pertama kali lakukan kalau masuk rumah bersiwak. Pelajaran yang kedua, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau yang menceritakan tentang kebiasaan Nabi ini. Dan pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang pada saat pertama masuk rumah, mungkin kalau kita biasakan anjurannya cuci tangan, ya tidak? Oke lah, tapi jangan lupa untuk bersiwak atau sikat gigi. Ya, kalau kita belum mau mandi, ya mungkin paling tidak cuci tangan lalu sikat gigi. Ya, ini yang dilakukan dulu, baru kemudian interaksi dengan orang-orang di rumah, gitu ya. Karena kita tahu ini berhubungan dengan masalah kebersihan. Orang kalau bau mulutnya wangi dan segala macam itu lebih percaya diri.